Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala mewahyukan fadzkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fadzkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah, muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita, maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama aja itu termasuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Uzkurullaha dzikran katsira. Suratul Ahzab 41. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama bermacam-macam pendapat kayak apa caranya supaya kita tergolong orang-orang yang berzikir banyak. Allah kadang menentukan batasnya berapa. Nangaran berzikir banyak tuh macam apa jumlahnya, Allah kadang menentukan. Kenapa sebabnya? Karena manusia berlain-lain pekerjaan gawiannya. Kalau orang misalnya kada ada gawian apa-apa, pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri atau pensiunan buruh tani, nang beganah aja lagi duduk di rumah seharian ada gawe apa-apa. Kalau orang ini berzikir misalnya 1000-2000 sehari itu sedikit. Orang pensiun gajian dapat tiap bulan, pegawai kada lagi, duduk di rumah. Kalau berzikir 1000-2000 ini sedikit. Kenapa? Karena 1000-2000 paling-paling sejam waktunya, berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Makanya Allah kadang memberikan jumlahnya, Rasulullah pun kadang menjelaskan jumlahnya berapa zikir yang banyak dimaksud itu. Cuma Allah menyuruh dalam ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Nah, jadi Allah pun menilai banyak sedikitnya zikir kita itu tergantung pekerjaan kita.
tergantung pekerjaan kita. Kalau bini-bini umpamanya anak halus dua tiga ikung nang diharagu biasa pembantu kadada betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, menyusui anak seorang, samuaan seorang. Nah ini bini-bini berzikir 350 pun sehari sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Anak seorang menggaduh, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, samuaan seorang, mengurusi si bini-bini nih. Kalau ini mampu berzikir 350 sehari, la ilaha illallah, sudah dikatakan banyak. Tapi kalau bini-bini beanakan halus kada, pembantu 2-3 ikung, memasak orang, ke pasar orang, betetapas orang, samuaan orang, berzikir 1000 sehari, sedikit ngarannya. Sedikit ngarannya. Napa nang diurus kadada paling di muka TV. Nah itu rahasianya kenapa Allah kadang menentukan jumlah, kadang menentukan jumlah. Orang nang belajar bisukan belajar, tengah hari belajar, kemarian belajar, malam belajar, waktunya po dengan belajar mutalaah. Kalau nya berzikir la ilaha illallah 350 sehari sudah banyak ngarannya zikirnya. Sudah banyak. Orang mengajar kayak itu juga waktunya penuh dengan mengajar, sempat berzikir 350 sehari sudah dikatakan banyak. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai aturan khusus dalam berzikir, orang-orang yang kadang mempunyai tarbiyah langsung daripada gurunya dalam amaliyahnya, nah ini dia sangat baik mewarnai zikir itu dengan bermacam-macam zikir. Ini orang yang artinya ba'ama itu ada di bawah tuntunan murabbi, ada di bawah tuntunan gurunya. Nah ini orang seperti ini ba'amal banyaki macamnya. Artinya apa? La ilaha illallah ada dalam sehari misal berapa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dalam sehari berapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdih berapa? Salawat berapa? Membaca Quran berapa? Nasarah. Ini kalau orang nang hidupnya bebas. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya di bawah bimbingan seorang murabbi atau guru syekhnya, nah ini zikir yang diperbanyak itu adalah zikir yang disuruh oleh gurunya. Macam kita membaca Ratibul Atas atau Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, misal kita baca bisukan, kita baca kamarian, itu komplit sudah. Istighfarnya ada, la haulanya ada, hasbunallahnya ada, salawatnya ada, subhanallah bihamdihnya ada, ayat Qur'annya ada, macam-macamnya ada. Itu sangat bagus dibaca bisukan kamarian bagi orang-orang yang secara umum ba'amaliyah ada di bawah bimbingan seorang guru. Itu komplit. Uzkurullaha zikran katsira, perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Para ulama meneliti bahwa kita tidak akan mampu berbuat zikir itu banyak. Kita kadang akan mampu berzikir banyak apabila satu, dalam diri kita ada akhlak-akhlak munafik. Dalam keterangan minggu dahulu, kalau kita masih suka berdusta, kita masih suka menyalahi janji, kita masih suka khianat dalam amanah. Nah, nang 3 perkara ini kalau ada, kada kau banyak berzikir. Kenapa? Karena kita masih tergolong orang munafik. Karena dalam hati kita, dalam diri kita ada bagian munafik.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak bisa berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Ya tadi pensiunan 100 zikir sehari. Bini-bini nang kada begawian di rumah apa-apa, kada sing zikiran. Barangkali pertama sebabnya dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua yang menghambat kita rajin berzikir ini adalah kita masih suka menzalim sesama manusia. Karena Allah menyatakan bahwa dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai Daud, katakan kepada orang-orang yang suka menzalim, jangan menyebut-nyebut namaku. Qul ya Daud, katakan hai Daud, lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan hendak menyebut namaku. Jadi kalau kita zalim kepada sesama hamba Allah, otomatis kita berat untuk zikrullah ini. Allah menangati berdahulu, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Kenapa garang ujar Nabi Daud, maka jangan menyebut engkau ya Allah. Karena ujar Tuhan, setiap orang zalim itu menyebut namaku, sebanyak apapun, sebanyak itulah laknatku kepadanya. Jadi baik pada usaha, baik paraya. 100 kalinya menyebut namaku, 100 laknat untuk dia. Makanya jadi Tuhan katakan lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Nah, jadi penghambat kita berzikir ini bisa kita termasuk orang yang menzalim kepada sesamanya. Menzalim itu umum, baik menzalim pribadinya macam gibah, fitnah, atau menzalim hartanya, menipu segala macam, menzalim kehormatannya, banyak. Pokoknya bila kita mengganggu orang lain termasuk menzalim, mengganggu anak bini orang lain termasuk menzalim, mengganggu harta orang lain termasuk menzalim, itu penghambat berzikir. Orang saling nyaringan berzikir atau mengantuk, mengguruh berzikir, bemik nyaring, nah mengantuk. Kalau kau berzikir, ada kau. Kenapa? Dilarang oleh Allah lisannya untuk menyebut Allah. Kita itu ya lihat aja. Ada kita tiap majelis tuh, ringan zikir, bilang bergentaran, langgar misalnya, tetap ini mengantuk. Kalau mendengar apa-apa. Nah,